Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa soal yang ditugaskan oleh dosen saya kepada saya dalam rangka UAS, yaitu soal hukum perdata. Soal pertama yaitu jelaskan mengenai A. Pengertian dan ruang lingkup hukum pidana, B. Hakikat, sifat, tujuan, dan fungsi hukum pidana, C. Hubungan hukum pidana dengan ilmu-ilmu lainnya. Jadi dalam satu soal ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum pidana. Hukum pidana atau hukum kriminal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan. Jadi hukum pidana adalah hukum keseluruhan, bukan hukum individu, dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang. Contoh, kita melakukan pembunuhan, melakukan penganiayaan, maka kita terkena hukum pidana. Terus, ruang lingkup hukum pidana dikenal juga dengan hukum pidana substantif, aturan hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana, antara lain tentang apa, siapa, dan bagaimana suatu hukuman bisa dijatuhkan sesuai KUHP dan beberapa peraturan pidana lainnya di luar KUHP. Yang ketiga, tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan melarang tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat secara umum dan memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelanggar hukum. Tujuannya hukum pidana yaitu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat supaya orang yang melanggar pidana terus dia dijatuhkan hukum. Maksud dijatuhkan hukum kepada dia itu yaitu bertujuan untuk supaya dia menjadi lebih baik kembali. Fungsi hukum pidana dapat dibagi menjadi 2, yaitu fungsi umum, mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta, dan fungsi 9 terpeliharanya ketertiban umum, dan fungsi khusus melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam. Poin ketiga, hubungan hukum pidana dengan ilmu-ilmu lainnya. Oke, berarti di sini dijelaskan pertama hubungan ilmu hukum pidana dengan ilmu logika untuk menemukan kebenaran dalam proses pembuktian dan penyidikan. Pada usaha menemukan kebenaran itu biasanya digunakan hipotesis atau dugaan terdahulu dan bertolak dari hipotesis. Inilah diusahakan mendapat pembuktian yang logis. Yang kedua, hubungan hukum pidana dengan ilmu psikologi untuk kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum seperti ingatan, saksi, pengambilan keputusan juri hakim, perilaku kriminal. Singkat padat. Sekarang soal nomor 2. Jelaskan sejarah hukum pidana Indonesia dari sudut pandang. Poin pertama, sejarah kodifikasi hukum pidana di Indonesia. Poin kedua, sejarah unifikasi dan dualisme hukum pidana di Indonesia. Oke. Jawaban pertama,
Sejarah hukum pidana kodifikasi di Indonesia. Sejarah kodifikasi hukum pidana di Indonesia dimulai pada tahun 1866 saat mulai dikenal adanya kodifikasi sebagai pembukuan dari semua peraturan hukum pidana. Itu sejarah singkat berdirinya kodifikasi hukum pidana di Indonesia. Yang kedua, sejarah unifikasi dan dualisme hukum pidana di Indonesia. Oke. Sejak unifikasi umum pidana di Indonesia merujuk pada usaha untuk menyatukan berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia menjadi satu sistem hukum nasional. Berikut adalah beberapa langkah penting dalam proses unifikasi hukum pidana di Indonesia. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 salah satu upaya awal untuk mengunifikasikan hukum pidana di Indonesia adalah penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang bertujuan untuk memberlakukan KUHP secara nasional dan menghapus berbagai peraturan kolonial yang masih berlaku di beberapa daerah. Yang poin kedua, soal sejarah dualisme hukum pidana di Indonesia. Dualisme hukum pidana di Indonesia merujuk pada keberadaan dualisme hukum. Yang berlaku secara bersamaan, hukum pidana nasional dan hukum pidana adat. Berikut penjelasannya. Hukum pidana adat. Di banyak daerah di Indonesia masyarakat masih menerapkan hukuman pidana adat yang berakar dari tradisi dan kebiasaan setempat. Kedua, pengakuan dan integrasi pemerintah Indonesia telah mengaku keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional melalui beberapa undang-undang dan peraturan. Yaitu soal nomor 2. Soal nomor 3, jelaskan mengenai berlakunya hukum pidana dari poin pertama, lokus dan tempus delicti. Poin kedua, dari segi waktu dan dari segi tempat. Poin pertama soal nomor 3, lokus delicti. Lokus atau berasal dari kata Inggris yang berarti lokasi atau tempat. Secara istilah yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana. Lokus delicti perlu diketahui untuk menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Yang kedua, menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya atau kompetensi relatif. Yang poin keduanya, teori waktu terjadinya delik atau tempus delicti. Tempus delicti, kalau tadi lokus sekarang tempus. Tempus delicti yaitu berlakunya suatu tindak pidana berdasarkan waktu untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana. Menurut Moeljadno mengenai penentuan soal waktu tempus delicti dalam undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci serta tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya. Sekarang soal nomor 4.
Soal nomor 4, jelaskan mengenai masalah delik. Poin pertama, delik dan unsurnya. Poin kedua, jenis-jenis delik. Poin ketiga, teori hubungan kausalitas. Yang poin keempat, sifat melawan hukum. Oke. Yang pertama, delik dan unsur-unsurnya. Apa itu delik? Oke, delik adalah sebuah perbuatan yang melanggar undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja sehingga merugikan dan membahayakan orang lain. Itu yang namanya delik. Sekarang delik dan jenis delik dan jenisnya. Jenis-jenis delik. Yang pertama ada delik formil dan material. Yang kedua ada delik kejahatan, delik dan delik pelanggaran. Yang ketiga delik aduan. Yang keempat delik umum. Yang kelima delik tunggal dan delik berganda. Yang keenam delik dolus dan delik kulfa. Yang ketujuh delik komisionis, delik omisionis dan delik komisionis per omisionem komisa. Yang terakhir jenis delik yaitu delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus. Terus sekarang unsur-unsur delik. Yang pertama adanya subjek. Yang kedua adanya unsur kesalahan. Yang ketiga perbuatan bersifat melawan hukum. Yang keempat suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana. Yang kelima dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu. Yang poin ketiga, teori kausalitas dalam hukum pidana merupakan konsep yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindakan pidana atau tidak. Teori ini berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara perbuatan seseorang dengan akibat yang ditimbulkannya. Masih tentang delik. Sekarang poin terakhir yaitu sifat melawan hukum. Perbuatan melawan hukum PMH adalah perbuatan melawan undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan dan melanggar nilai kesusilaan serta asas hukum. Soal nomor 5, jelaskan subjek hukum pidana. Poin pertama, siapa yang merupakan subjek hukum pidana? Poin kedua, delik dengan perumusan formal dan material. Poin ketiga, delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas. Oke, poin pertama, siapa yang merupakan subjek hukum pidana? Yaitu jawabannya manusia dan badan hukum. Jadi yang merupakan subjek hukum pidana adalah manusia dan badan hukum. Poin kedua, delik dengan perumusan formal dan material. Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya, tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik material yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Soal nomor 5 poin ketiga,
delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagai yang dirumuskan. Misalnya dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri. Sekarang soal nomor 6, jelaskan mengenai delik percobaan. Poin pertama, pengertian delik percobaan. Poin kedua, dasar hukum pemidanaannya, syarat-syarat pidananya. Poin ketiga, macam-macam percobaan menurut doktrin. Poin keempat, teori-teori mengenai percobaan. Oke. Soal pertama, pengertian delik percobaan. Apa delik percobaan? Delik percobaan merupakan suatu delik yang selesai yang dimaknakan dengan alasan yang bertalian dengan sistem hukum pidana antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Apa yang dimaksud dengan sistem pemidaan? Sistem pemidaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undang yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret. Soal nomor 6, poin ketiga, macam-macam percobaan menurut doktrin. Bukan macam-macam tetapi syarat-syarat pidananya. Adanya unsur kesalahan perbuatan bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, perundang-undang, dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Apakah percobaan terhadap setiap jenis tindak pidana bisa dipidana? Jawabannya, percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Contoh seperti kan kita contoh membunuh, kita sengaja kita sedang bermain, yaitu main panah, tetapi panah tersebut mengenai teman kita, walaupun kita tidak niat untuk memanah teman kita, tapi kita akan terkenakan hukum karena itu termasuk percobaan melakukan kejahatan, dapat dipidana, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Poin soal nomor 6, poin keempat, teori-teori mengenai percobaan. Apa itu teori percobaan? Di pihak lain, menurut teori percobaan subjektif, telah ada permulaan pelaksanaan jika dalam keadaan konkret sudah ternyata kepastiannya niat itu. Tekanan teori ini terletak pada niat, di mana niat itu terlihat dari peristiwa yang konkret. Oke, itu soal nomor 6. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, jelaskan mengenai delik penyertaan. Poin pertama, madep, leger dan ciri-cirinya. Poin kedua, doen, pelager dan ciri-cirinya. Poin ketiga, Wittlocker dan ciri-cirinya. Oke, sekarang kita akan menjawab soal nomor 7. Poin pertama, madep, leger dan ciri-cirinya.
Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut bersaksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan doenpleger? Menurut Martiman Projo Hamidyo, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain. Jadi dia melakukan sebuah perbuatan kejahatan tetapi melalui tangan orang lain. Sekarang apa yang dimaksud dengan witchlocker? Witchlocker adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana di mana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruhi atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 kedua KUHP. Jadi contohnya sepertikan ada orang yang mau mencuri tetapi dia tidak mau mencuri sehingga karena takut ketahuan sehingga dia menyuruh orang lain untuk mencuri. Terus orang lain tersebut dikasih ujroh buruhan supaya dia mau mencuri. Oke, itu soal nomor 7. Next, sekarang soal nomor 8. Soal nomor 8 jelaskan mengenai delik. Poin pertama perbarengan. Poin kedua delik pengulangan. Sekarang mengenai delik perbarengan. Apa itu delik perbarengan? Delik perbarengan tindak pidana ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Itu yang namanya delik perbarengan tindak pidana. Yang kedua, poin kedua, delik pengulangan. Oke. Apa yang dimaksud dengan delik pengulangan? Pengertian delik pengulangan adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Itu tentang delik pengulangan. Sekarang next soal nomor 9. Soal nomor 9 jelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana dari sudut pandang. Poin pertama pengertian. Poin kedua kesalahan menurut hukum pidana. Poin ketiga bentuk-bentuk kesalahan. Poin keempat teori-teori tentang kesengajaan. Poin kelima teori tentang kelapaan atau kulpa. Oke, sekarang pengertian pertanggungjawaban. Apa itu yang dinamakan pertanggungjawaban? Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Sekarang kesalahan menurut hukum pidana. Ya, ini beberapa kesalahan menurut hukum pidana. Ada 3 ciri-ciri atau unsur-unsur, yaitu 1. Kelakuan yang bersifat melawan hukum. Yang kedua, dolus atau kulfa. Yang ketiga, kemampuan bertanggung jawab pelaku. Poin ketiga, bentuk-bentuk kesalahan.
Ada apa saja yang menjadi penyebab kesalahan dalam pencatatan transaksi akuntansi? Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan, antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan lain-lain. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dolus. Dolus itu atau kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian. Kulpa itu kelalaian. Itu merupakan poin soal nomor 8, poin keempat. Sekarang poin kelima. Apa itu kulpa dalam hukum? Kulpa dalam hukum adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seorang yang kurang berhati-hati. Dari tindakan tersebut dapat berakibat berupa kematian atau menimbulkan luka-luka berat orang lain. Itu soal nomor 9. Sekarang soal nomor terakhir, nomor 10. Jelaskan mengenai pidana dan pemidaan dari sudut pandang. Poin pertama, doktrin tentang pidana, tujuan dan steselnya. Poin kedua, dasar-dasar penghapus penuntutan pidana. Poin ketiga, dasar-dasar penghapus pemidanaan. Oke. Kita akan jawab poin pertama, doktrin tentang pidana, tujuan dan steselnya. Apa yang dimaksud hukum pidana? Oke. Menurut Profesor Sudarto, secara tradisional pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Tujuan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan melarang tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat secara umum dan memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelanggar hukum. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stesel pidana. Stesel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan di mana menjalankannya. Begitu juga mengenai pengurangan, penambahan dan pengecualian penjatuhan pidana. Oke. Itu itu adalah soal nomor 10. Oke, cukup sekian. Mungkin itu adalah jawaban saya daripada soal yang diberikan oleh dosen saya mengenai hukum pidana, mengenai hukum perdata. Mohon maaf bila ada jawaban mungkin yang salah, mohon dibenarkan oleh siapa saja yang melihat video ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.